Selamat datang di New Perspective. Ya, ya kembali lagi di News Perspektif bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Nah, kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi dan membahas terkait dengan gagalnya Tuan Guru Gede Sakti bergabung di Partai Nasdem. Nah, kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu ada informasi yang cukup menarik begitu terkait dengan rencana bergabungnya Tuan Guru Gede Sakti ke Partai Nasdem. Kita ketahui bahwa Tuan Guru Gede Sakti ini adalah salah satu elit penting di Ormas Inwi atau di Anjani. Nah, sedangkan di sisi yang lain Nasdem di belakangnya adalah tokoh-tokoh NWDI dengan ketuanya Bu Sutirohmi Jalillah di NTB. Dan kita ketahui bersama bahwa sempat muncul di berbagai pemberitaan terkait dengan Tuan Guru Gede Sakti bergabung ke Partai Nasdem. Tentunya dengan rencana bergabungnya Tuan Guru Gede Sakti ini menjadi sebuah sinyal positif bagi kita begitu terkait dengan adanya potensi dua ormas ini seperti diskusi-diskusi kita sebelumnya untuk bisa bergabung dalam suatu koalisi partai. Tetapi belakangan ketika saat pelantikan Tuan Guru Gede Sakti batal untuk bergabung ke Partai Nasdem. Nah, ini akan kita coba bahas dengan Pak Doktor. Pak Doktor, dari pandangan Pak Doktor sendiri, apa yang menjadi kemungkinan besar begitu pemicu Tuan Guru Gede Sakti ini sebagai salah satu tokoh atau petinggi di NW Anjani atau NW urung untuk bergabung ke Partai Nasdem? Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa beliau cukup santer, bahkan beberapa media sempat mengutip begitu bahwa Gede Sakti ini akan bergabung ke Partai Nasdem di bawah pimpinan Ibu Rohmi di NTB. Ya, Mas Yani, terima kasih banyak atas kesempatannya kita diskusikan persoalan dinamika politik lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemarin sempat viral bagaimana kemudian Tuan Guru Gede Sakti diisukan masuk ke kepengurusan Partai Nasional Demokrat yang sempat dilantik kemarin, tetapi sayangnya kemudian gagal ya. Kalau kita perhatikan beliau tidak jadi dilantik. Ya, Mas Yani, catatan saya memang ya tentu sangat kita sayangkan ya bagaimana kemudian beliau gagal untuk bergabung di Nasdem, karena bagaimanapun bahwa Nasdem menjadi partai yang sangat terbuka, justru banyak tokoh yang bergabung di sana. Yang kita dengar memang beliau sekarang masuk di Partai Golkar ya, itu isu yang berkembang, tapi belum jelas juga kepastiannya seperti apa. Cuman Mas Yani, yang saya perhatikan bahwa kegagalan ini ya tentu karena mungkin faktor internal ya. Ada beberapa mungkin keluarga yang keberatan beliau bergabung dengan Nasdem, di mana Nasdem ini di belakangnya ada NWDI. Kalau saya sebagai pengamat, Mas Yani, justru menginginkan bahwa konflik ini yang kemudian masih terbawa-bawa sampai sekarang ini sebenarnya udah selesai. Coba kita bangun kehidupan yang bisa lebih produktif ya untuk kedua organisasi kita. Karena mereka ini kan menjadi contoh, Mas Yani. Kalau misalkan tokohnya tidak bisa saling mengakomodir, tidak bisa saling menghargai, ini yang kemudian menjadi contoh yang tidak begitu baik bagi masyarakat kita begitu. Karena kita tahu bahwa
Nahdlatul Wathon ini sulit bertemu, ya sulit menyatukan ide karena memang mereka tidak pernah sharing, ya, tidak pernah ada komunikasi begitu. Makanya dari dulu kalau saya menginginkan supaya jamaah kita aman, masyarakat kita damai, apa yang mau kita cari lagi begitu. Ya. Sekarang NWDI dan NW sudah punya rumah masing-masing, dan mereka bisa bekerja sama. Istilah itu tidak harus kita selamanya berpisah dan tidak mau saling tegur, tetapi istilah adalah bagaimana bisa membangun kerjasama. Saya kira itu catatan saya, Mas Yani. Ya, Bang. Kalau kita lihat kan ketika kabar Tuan Guru Trisakti akan bergabung ke Partai Nasdem, tentu ini menjadi sinyal positif adanya potensi koalisi dari dua ormas ini, NW dan NWDI. Nah, tetapi yang muncul kemudian kan kita tahu, saya juga dapat informasi memang ada penolakan lah dari internal NW terhadap Tuan Guru Gede Sakti untuk bergabung ke Partai Nasdem dengan alasan untuk menjaga kondisivitas gitu. Nah, kita ketahui sendiri kan sekarang seperti Abang katakan bahwa baik NW maupun NWDI sudah punya rumah sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bicara dalam tataran politik, nah, apakah dengan kondisi sebelumnya ini yang kita tahu bahwa keduanya ini kan ya bisa kita bilang berkonflik lah, apakah ini akan membuat di politik keduanya juga akan sulit bertemu begitu, Bang? Ya, karena termasuk kalau kita mengacu pengalaman-pengalaman sebelumnya termasuk di pilkada kan cenderung NW dan NWDI atau sebelumnya NW Pancor ini agak sulit untuk bertemu di politik begitu, Bang. Ketika NW Anjani mendukung paslon A, pasti Pancor mendukung paslon B begitu, Bang. Ya, saya melihat bahwa ada kesalahan persepsi ya di dalam memahami konflik itu sendiri. Bahwa konflik itu selalu dianggap negatif begitu. Dan apa yang terjadi di organisasi Nahdlatul Wathon dengan NWDI, ya kalau kita perhatikan kemarin, saya memperhatikan bahwa konflik ini seolah melebihi konflik agama begitu, Mas Adi. Kalau dikasih pilihan misalkan ya, mau kerjasama dengan NWDI atau Muhammadiyah, pasti dipilih Muhammadiyah. Artinya bahwa sampai kapan kemudian kita bawa konflik ini begitu. Kan sudah islah nih, ya udah saya kira kedua kubu menyepakati jalan masing-masing. Kenapa kemudian aura-aura konflik dan perpecahan itu masih saja dengungkan di ruang publik ya. Kalau saya sih melihat jangan sampai lah. Ini kan bisa merusak akidah, Mas Ani. Ya enggak, kalau misalkan konflik yang katakanlah ini kan berbicara kepengurusan sebenarnya kan. Tetapi seolah bahwa konflik NW ini melebihi konflik agama begitu. Yang katakanlah berbicara hak dan batil jadinya kan. Bicara halal haram kan. Nah ini saya kira perlu kita ubahlah perspektif kita. Generasi-generasi muda baik NW maupun NWDI perlu membuka cakrawala berpikir, ya perlu membuka hati. Saya kira kalau hati ini kita tutup terus kan lama-lama jadi problem juga. Nah, kalau kita cermati belakangan kan sudah bisa kita pastikan bahwa ormas NWDI atau sebelumnya kita kenal dengan NW Pancor sudah punya kendaraan Partai Nasdem. Nah, sedangkan di sisi lain NW atau kita kenal sebelumnya NW Anjani sampai sejauh ini kan kita belum lihat akan merapat partai mana. Meski memang ada Hanura, tetapi kan informasi yang kita dengar bahwa di internal ormas NW banyak yang tidak menghendaki bergabung ke Hanura. Bahkan informasi terakhir kabarnya GSM, Gede Samsul Mujahidin dan lalu Muhyi Abidin yang kita tahu bahwa mereka adalah dua tokoh penting juga di NW itu bergabung ke Partai Golkar. Nah, kalau Abang melihat
dengan kondisi yang sejauh ini yang NW belum punya kendaraan politik untuk bagaimana kader-kadernya ini bisa mencalonkan diri di Pileg 2024. Nah, seperti apa Abang melihatnya begitu? Apa kira-kira yang menjadi hambatan struktural maupun kultural lah yang membuat NW ini sampai sekarang belum menemukan kira-kira partai mana yang tepat untuk mereka menyalurkan aspirasi politiknya, tidak sama dengan Pancor atau NWDI begitu Bang. Ya, Mas Yani, setelah meninggalnya almarhum Bapak Hayi Nukman, Ya. suami dari Uminda kita, Umi Rehanun. Jadi saya melihat ada semacam tren penurunan Ya. politik di komunitas Anjani, komunitas NW Anjani. Jadi di masa-masa beliau Pak Hayi Nukman, bagaimana kemudian NW itu punya partai sendiri, mereka bergabung dengan partai PBR. Jadi beliau sangat gesit begitu. Ya. Nah, sekarang ini saya lihat ada semacam penurunan yang luar biasa. Mungkin Maulana Syekh Zainuddin Atsani, beliau mungkin tidak terlalu konsen ke sana ya. Tetapi yang saya sempat gali-gali kemarin, sempat diskusi dengan Pak Sekjen PBNW, Profesor Dr. Fahru Razi. Beliau mengatakan sebenarnya beliau sudah menjajaki beberapa partai, termasuk PKB ya. Tetapi PKB sudah punya pengurus, jadi mereka nggak punya ruang untuk bisa duduk di kepengurusan. Kemudian begitu juga partai-partai yang lainnya, sehingga beliau mengatakan kemungkinan NW akan menganut multi partai. Jadi multi partai ya. Satu misalkan tetap Hanura untuk konteks lokal, mungkin di nasional nanti bisa saja bergabung dengan partai-partai yang lain, termasuk informasi yang Mas Yani kemukakan ketika GSM dan Lalu Muhi dan mungkin Gede Sakti ya, beliau akan bergabung dengan Golkar. Saya kira ini yang kemudian ya pilihan yang realistis lah. Dalam arti bahwa kalau mereka tetap di Hanura, ini kan mereka nggak punya calon juga untuk di pusat ya. Sementara kita tahu GSM ini punya kontribusi besar ya. Beliau kemarin ya, seperti sering saya katakan, luar biasa lah perjuangan beliau untuk pesantren NW Anjani ya. Beliau menyalurkan bis ya, ini yang mungkin tokoh-tokoh NW jangan sampai lupa begitu dengan jasa-jasa GSM ini ya. Tapi saya yakin lah bahwa bisa saja mereka menganut multi partai tadi, satu kemudian untuk di daerah mereka di Hanura ya, tapi di sisi lain mungkin mereka akan di Golkar. Tetapi Mas Yani ya menjadi kerugian tersendiri karena suara terpecah. Kenapa saya katakan itu suara terpecah? Kalau misalkan mereka di satu partai nih, di satu partai, kemudian banyak calon teman-teman NW nyalon di sana, otomatis suaranya kan ke sana kan, ke calon yang itu. Tapi kalau udah beda partai ya nggak bisa diakomodir suaranya. Misalkan nih Gede Sakti, beliau single fighter ya, dicalonkan Golkar misalkan di Kabupaten Lombok Tengah ataupun di provinsi. Berarti kan beliau hanya bersaing dengan tokoh-tokoh luar kan, nggak ada support dari suara NW, tokoh yang lain. Misalkan ya, kalau beliau di Hanura, enak kan, artinya beliau di Hanura, kemudian calon-calon lain yang misalkan tidak sebesar suara beliau, kan suaranya ke beliau begitu. Itu maksud saya. Artinya kalau Abang melihat bahwa seperti yang Abang sampaikan bahwa kemungkinan NW akan multi partai, artinya dengan kadernya akan banyak menyebar di beberapa partai, dan ini kan hampir mirip juga dengan NWDI sebelumnya ketika jelang Pileg 2019 dan sampai sekarang ketika TGB ke Golkar, terus Samsul Lutfi ke Nasdem dan Mahli Fikri ke Demokrat. Nah, kalau konsep itu mau diulang lagi oleh Anjani dengan beberapa tokohnya yang menyebar ke beberapa partai, misalnya kayak GSM, Lalu Muhyi, terus Gede Sakti di Golkar dan Samsur Rijal di Hanura, ini kan tentu menjadi kerugian tersendiri begitu, karena konsolidasi mesin organisasi tidak akan bisa jalan maksimal begitu untuk mendukung ketika ada kader-kader yang mau berjuang di pemilu legislatif begitu Bang. Ya, sobat dilema Mas Yani, saya lihat. Tidak satu partai.
ini serba dilema. Serba ya. dilemanya. Artinya bahwa kalau misalkan ya idealnya itu teman-teman yang nyalo di daerah seperti Gede Sakti misalkan, kalau beliau nggak maju di pusat, hanya maju di daerah ya kenapa nggak lewat Hanura saja kan, ataupun Bang Muhi, karena suara-suara calon yang lain kan bisa ke beliau begitu. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika Gede Samsul, beliau seorang single fighter di Golkar, ya. Ini juga menjadi sorotan kan, jamaah Anda kemana kan begitu. Tapi bisa jadilah kita nggak tahu nanti ya seperti apa mengaturnya, karena ini kan pileg daerah dengan pileg pusat berbeda ya. Orang bisa saja memilih dengan pilihan yang berbeda. Saya kira ya kalau memang jalannya itu Mas Yani it's okay lah. Ya, kalau misalkan GSM ke Golkar, tokoh-tokoh yang lain ke Hanura, ya. Karena kalau misalkan di daerah mereka ke partai lain selain Hanura, saya kira sama aja bohong Mas Yani. Sama aja bohong ya. Menurut saya sih ya. Karena nggak ada dukungan suara calon lain begitu. Ya kita lihat aja lah ke depannya seperti apa. Tetapi ya mungkin saran kita bahwa PBNW segera kemudian merumuskan langkah-langkah politik ini. Ya memang kalau mau cari aman sih kan dukung salah satu calon aja ya di pilkada misalkan ya. It's okay lah. Tetapi saya kira untuk kader-kader yang mau berlaga di legislatif, mereka butuh kepastian. Partai apa yang kemudian dijadikan ya kendaraan. Selama ini fatwa yang masih berlaku menurut Pak Sekjen ya, Sekjen Profesor Fahruazi beliau mengatakan ya sementara di Hanura, Mas Yani itu fatwa dari Maulana Syekh Zainuddin Atsani. Siap. Nah, Bang, dengan berbagai dinamika sebelumnya yang sudah kita paparkan tadi ini kan menjelang juga pilkada serentak 2024 ini ada pilkada gubernur, ada pilkada kabupaten kota. Nah, misalnya terutama di pilkada NTB dan di pilkada Lombok Timur. Lombok Timur sebagai basis terbesar baik dari NW maupun dari NWDI. Ada kemungkinan Abang melihat dua ormas ini bisa berada dalam satu gerbong koalisi yang sama begitu untuk kemenangan di pilkada. Misalnya seperti diskusi kita kemarin ini kan Pancor sudah mendukung Pak Rumaksi, dan kita tahu ini kan Pak Rumaksi ini salah satu tokoh yang juga bisa membangun komunikasi dengan Anjani, bahkan beliau juga cukup dekat dengan tokoh-tokoh di Anjani begitu Bang. Artinya ini ada peluang nggak NW dan NWD ini bisa seirama di pilkada Lombok Timur? Saya kira di provinsi dan di Lombok Timur kemungkinan Mas Yani. Iya. Karena kita tahu Bang Zul ini cukup dekat juga dengan tokoh-tokoh Anjani. Bisa menjembatani lah kedua pihak ini gitu. Beberapa pentolannya justru beliau tarik ya, bekerja di Pemprov begitu. Ya ada beberapa saya kenal lah, termasuk Fahmi misalkan. Dia kan walaupun bukan pendukung Zurohmi ya tetap bisa diterima kan. Artinya bahwa Bang Zul bisa saja didukung oleh Anjani. Iya. Nah untuk Lombok Timur ya dengan kedekatan Pak Rumaksi dengan tokoh-tokoh Anjani ya, termasuk saya sebutkan ada Tuan Guru Salehuddin misalkan ya. Saya yakin kemungkinan besar juga beliau bisa didukung begitu. Iya. Seandainya tidak ada fatwa yang jelas dari PBNW. Ya kalau misalkan kedua tokoh ini bisa mendekati Ketua PBNW, saya kira selesai lah urusannya kan. Kecil aja sih sebenarnya. Kalau misalkan beliau silaturahmi ke sana, kemudian ada dukungan fatwa, ya udah selesai. Saya kira itu PR mereka lah, PR mereka ke depan biar ada tantangan politiknya kan. Ya. Saya kira itu Mas Yani. Siap, iya. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai jumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.